Nah, kalau orang yang laki-laki sudah impoten, umur 90 tahun, masih bergerak di cinta bidadari, nah, iya kan? Jadi artinya begini, pokoknya silakan Anda berimajinasi. Kullu ma yakhtur bi balika. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu ceramah dari Kiai Bias Sakur lagi, di mana di sana dia berbicara tentang surga dan segala apa yang ada di dalamnya. Dia berkata kalau ada orang yang punya imajinasi bahwa surga itu ada bidadarinya, ada sungai-sungainya, silakan saja berimajinasi sesuai dengan kesukaanmu atau sesuai dengan apa yang timbul dalam pikiranmu. Nah, teman-teman, ada banyak orang yang tidak suka dengan ceramah Kiai Bias Sakur. Ada yang berpikir bahwa ceramah-ceramah Kiai Bias Sakur itu menguntungkan orang-orang Kristen. Saya kurang tahu apa keuntungannya bagi orang Kristen, kenapa mereka menuduh demikian ya. Karena memang sama sekali bagi Kristen tidak ada untungnya mengenai ceramah-ceramah Kiai Bias Sakur ini. Tetapi ceramah dari Kiai Bias Sakur itu hanya mengedukasi semua orang, bahkan bukan hanya orang Kristen saja, melainkan semua orang yang mendengarkan dia. Ketika dia berbicara tentang kedamaian, ketika dia berbicara tentang hubungan sosial antar satu sama yang lain, itu jauh lebih penting bagi kita semua, dan itu demi kepentingan bersama, demi kepentingan bangsa ini, supaya kita setiap umat beragama itu bisa rukun kembali tanpa ada yang saling menghakimi. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita simak saja video Kiai Bias Sakur yang berikut ini. Di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir, dan di situ penduduk surga abadi di dalam surga dengan sungai-sungai yang mengalir. Ini tidak bisa dipungkiri, cerita sungai di surga bagi orang Indramayu tidak tertarik. Yakin mah gadangi banjir maning ngonek. Setiap tahun kita menderita karena banjiran, karena sungai meluap. Di surga diceritakan banyak sungai. Tertarik enggak? Mana yang lebih tertarik dengan sungai? Orang Indonesia, orang Indonesia apa orang Arab? Orang Arab. Kenapa? Gak ada sungai. Di sana nggak ada sungai. Itu aja salahnya. Nah, kalau orang yang laki-laki sudah impoten, umur 90 tahun, masih bergerak di cinta bidadari, nah, iya kan? Jadi artinya begini, pokoknya silakan Anda berimajinasi. Kullu ma yakhtur bi balika. Apapun yang bisa kau imajinasikan dalam pikiranmu ada di sana. Kemudian juga wa finnari, dan juga di dalam neraka. Kullu ma yumkinu ayyahturu ala balin. Ada apa saja yang bisa kau bayangkan. Kau bayangkan neraka. Mungkin salah satu siksaannya lidah kamu disilet-silet. Mungkin telinga kamu dimasuki pulpen, dipakok pakai kampak di sini. Kamu bayangkan penyiksaan yang luar biasa. Mungkin terjadi nggak? Bisa terjadi. Apalagi gelatin, hukum pancung di Perancis zaman dulu, kepalanya masuk ke di papan, terus dari atas pisaunya dijatuhkan ke kira, terus kepalanya menggelundung. Itu. Ada lagi, ini dalam Al-Quran juga sama, dibakar, setelah kulitnya matang, disembuhin lagi, dibakar lagi. Kan begitu? Ya. Silakan Anda berimajinasi. Barangkali saja Anda merasa takut, merasa ngeri, sehingga Anda bisa mengurangi dosa-dosa Anda. Betul nggak? Iya. Itu pada akhirnya. Kemudian, wa min warai akbaru minhu. Di belakang siksa neraka yang sangat keras itu, ada yang lebih besar lagi, yang tidak dapat kau bayangkan.
Jadi selagi masih bisa dibayangkan dalam pikiran, ada. Di balik itu ada yang lebih besar yang tidak bisa dibayangkan. Jadi artinya di sini, poin yang penting bagi saya adalah, apalah artinya Anda meyakini adanya surga dan meyakini adanya neraka, kalau itu tidak membentuk, tidak memberi pengaruh terhadap tingkah lakumu. Apa artinya kamu takut neraka? Kalau kamu biasa ngelacur, tetap aja ngatur tiap hari, apa artinya? Ya. Anda ingin masuk surga, ternyata setiap hari anak yatim terlantar, kau biarkan saja. Ternyata orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Apa artinya Anda ingin masuk surga? Jadi yang penting adalah, apakah engkau ingin masuk surga itu mendorong, sebagai faktor pendorong Anda berbuat baik kepada sesama? Itu saja persoalan. Saya ulangi lagi, yang menghantar, yang bisa menghantar surga dengan lebih smooth, ya, lebih licin, lebih mudah menuju surga adalah dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan kepada sesama, daripada ibadah-ibadah ritual itu. Dengan tanda kutip bahwa saya tidak merendahkan ibadah ritual. Itu sudah selesai, itu wajib. Sholat itu wajib kan? Ya sudah selesai, wajib. Kalau dikerjakan, berpahala. Kalau ditinggalkan, sudah selesai. Tetapi artinya bahwa ibadah ritual itu tidak menjamin kalian sembahyang semua, tiap tahun naik haji, ngewer tasbih semua, betul nggak? Terus pakai jubah semua, pakai sorban semua, lalu dijamin nggak negeri ini akan makmur? Makmur nggak? Setelah kalian sholat semua, tiap tahun naik haji semua, terus makmur nggak negeri kita ini? Yang membuat makmur itu adalah ibadah-ibadah sosial. Kebersamaan, kesetiaan, kepedulian, supremasi hukum. Itu kejujuran, etos kerja. Itu yang bisa membangun kita jadi maju makmur. Paham nggak? Nah, ini orang Islam ini terjebak lebih mengutamakan ibadah-ibadah seremonial daripada ibadah-ibadah sosial. Kata Tuhan, ibadah ritualmu bagaimanapun hebatnya, tapi ketika engkau abaikan ibadah sosial, anak yatim kau biarkan terlantar, orang fakir miskin kau biarkan kelaparan, agamamu bohong. Bohong, bukan saya. Siapa yang ngomong? Allah. Tuhan yang ngomong. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Biasakur dalam ceramahnya. Dia berkata bahwa kalau ada orang yang punya imajinasi bahwa di dalam surga itu ada bidadari, ada sungai-sungai, silakan saja. Itu tidak masalah. Tetapi yang lebih penting dari semua itu bahwa harus melakukan ibadah sosial menurut Kiai Biasakur. Karena itu jauh lebih penting daripada ibadah spiritual teman-teman ya. Karena menolong orang-orang susah, anak yatim piatu, menurut Kiai Biasakur itulah yang mengantarkan orang untuk masuk surga. Sebenarnya ada pertentangan dengan ceramah-ceramahnya selama ini ya tentang masuk surga. Karena memang ada statement yang kemarin yang mengatakan bahwa bukan karena amal ibadah seseorang dia masuk surga, tetapi melainkan itu karena kasih sayang Allah atau karena anugerah atau rahmat daripada Allah. Tetapi yang perlu kita petik dari ceramah Kiai Biasakur ini, karena dia berusaha untuk mengeluarkan narasi-narasi yang membawa kedamaian untuk kita orang-orang yang beragama di negeri kita ini.
Dan itu setara dengan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kasih itu kepada Allah dan kepada sesama kita manusia itu jauh lebih penting memang daripada ibadah spiritual kita. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan ahli-ahli Taurat soal doa mereka dan ibadah mereka. Karena mereka ibadah itu dengan salah motivasi. Bukan karena mereka cinta Tuhan, bukan karena sayang kepada Tuhan, tetapi karena pamer mengenai ibadah-ibadah mereka. Itulah ahli Taurat. Tetapi yang perlu kita pelajari bahwa kasih terhadap sesama manusia itu menandakan bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena kalau kita sudah mengasihi sesama, itu tandanya kita sudah mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, bagaimana kita membuktikan kasih Tuhan itu? Yaitu kita menyalurkan kasih itu kepada apa yang kita lihat di dunia ini, khususnya kepada sesama kita manusia, supaya kita tetap hidup dalam kasih, hidup dalam perdamaian. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.